Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Penjara. Kenapa di penjara dan kenapa wihara dibakar? Kenapa? Cuman gara-gara menyuruh mengecilkan suara toa. Karena memang kalian itu kadrun. Ada-ada saja kamu itu. Gaya kamu mengatakan kalau memang benar kenapa harus takut? Kalau memang benar kenapa harus kabur-kaburan? Aku memang benar, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Memang botol dari tadi udah dijelasin kok. Kamu tahu yang terjadi kepada Meliana? Dia hanya meminta supaya suara toa dikecilkan. Tapi apa yang terjadi? Wihara dibakar dan dia dipenjara. Jadi sama kalian ini nggak aci, nggak main itu hukum itu nggak ada. Namanya kadrun gila. Mana ada hukum? Ngomong sama kadrun gila itu nggak ada hukum. Debat abang ini berdebat pengecut. Lo kok pengecut? Sekarang kamu saya tanya. Coba dengerin dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Kamu tahu apa yang terjadi kepada Arswendo? Ya, tahu apa yang terjadi kepada Arswendo? Tahu nggak? Tahu nggak apa yang terjadi kepada Arswendo? Ini congeng ini. Kita nggak didengar suara kita, dia ngomong aja terus. Pertanyaan yang bagus tapi sering menyesatkan orang-orang dungu, ya. Kalau kau benar, kenapa kau harus kabur-kaburan? Botol. Masalahnya udah ada contoh-contohnya. Arswendo, tahu Arswendo? Dia pernah membuat satu polling. Dia punya tabloid. Ya, dia punya tabloid. Di tabloid itu dia melakukan survei. Apa surveinya? Sebutkan tokoh favorit yang kamu sukai di tabloid itu. Nah, di polling lah dari seluruh pembaca ini. Dari seluruh pembaca di polling. Nomor 1 Soeharto, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Baru Arswendo. Di bawahnya ada Muhammad. Apa yang terjadi? Ngamuk orang Islam di penjara Arswendo. Gara-gara apa? Gara-gara hasil pollingnya itu menempatkan nama Muhammad di bawah nama dia. Kau tahu itu? Mana kau tahu itu, botol? Sudah saya bilang, ngomong sama kadrun, itu hukum gak berlaku. Gimana sih kamu itu? Lo itu memang fakta kenyataan. Gimana kau itu? Makanya teman-teman ya, kalau ngomong sama kadrun itu nggak ada hukum. Apa yang kita katakan itu sekalipun itu benar, tetap saja salah. Karena mereka ini sudah menuhankan Muhammad. Mereka ini sudah mendewakan, mengkultuskan mayat dalam kubur namanya Muhammad. Loh, kau nggak percaya yang ku bilang? Iya, memang benar kenyataannya. Tapi, ini juga ada tapinya nih. Teman-teman, kan saya sudah bilang kemarin, teman-teman support dong, support saya. Ini juga teman-teman juga banyak yang hanya diam-diam saja. Teman-teman banyak hanya diam saja, hanya menjadi penonton. Nah teman-teman, ini di tahun 2025 ini teman-teman, ada satu rencana kita, teman-teman, rencana saya untuk pengadaan rumah apologet. Nah, follower saya ini teman-teman, lihat di akun saya Edisi TV ini, itu ada 90.000, hampir 100.000 followers. Teman-teman, kalau 10%-nya saja mensupport 100.000 per orang, kita sudah bisa mengadakan rumah apologet di sini, teman-teman. Jadi kita akan terus-menerus mengudara. Bayangkan, 10%-nya saja, saya anggap dari 90.000 follower saya, yang di akun satu ini, saya anggap 90%-nya itu haters, 90%-nya itu muslim. Saya anggap hanya 10% orang yang suka dengan channel Edis TV, yang Kristen. Nah, kalau yang 10% itu saja mau mensupport 100.000 per orang, kita sudah mendirikan rumah apologet. Tapi sayang 1000 sayang, ya, sungguh sulit, saudara-saudara. Sulit. Ya. Jadi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support Edis TV dengan cara lihat profil Edis TV. Di situ nanti ada link Saweria.
Klik saja link Sawerianya, teman-teman nanti akan melihat di situ ada banknya, ada nomor reknya, kemudian bisa support di situ ya teman-teman. Baik di akun yang sekarang saya ngomong maupun di akun yang ini, teman-teman. Ya, klik saja mampir ke bio-nya, ke berandanya, klik di situ link Sawerianya. Ya, ada kolektor begitu, kolektor, terus pencet saja itu yang ada tulisan linknya itu teman-teman. Atau kalau teman-teman bingung, aduh bang pusing saya dengar ceritamu gini-gini link Saweria malah mumet saya bang. Nah langsung ke sini juga bisa. Bisa tangkap layarnya sebentar. Jadi teman-teman bisa support di situ. Seperti yang saya katakan teman-teman ya. Umumnya kita balikkan lagi kameranya. Silakan teman-teman tangkap layar. Seperti itulah ya yang terjadi ya. Jadi kalau mereka bertanya, kenapa kalau kau benar kabur-kaburan? Bukan masalah apa-apa. Kita berkaca kepada yang sudah-sudah gitu loh. Yang sudah-sudah apa kejadiannya? Cuman minta dikecilin suara toa aja kau sudah kejang-kejang. Makasih Roy Sinaga, makasih. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar, ini banyak yang mau naik tapi sayangnya followersnya masih 1-2 orang jadi nggak bisa bukan kamera nantinya kalau saya naikkan. Ada Ders. Memang caranya supaya Ya, silakan Ders. halo bang, saya Kristen. Oh, Kristen, saya turunkan dulu ya, Bang ya. Iya. Kita mengundang yang Iya, muslim Bang. dulu ya. Kita mengundang yang muslim dulu. Mohon maaf ya, Bangku ya. Mohon maaf. Rock and roll. Rock and roll. Kau nulis rock and roll aja nggak bisa. Kau tulis rock and roll. Silakan nyalakan kameramu. Rock and roll. Silakan. Rock and roll. Ya. Silakan. Waktu dan tempat saya berikan. Silakan. Boleh tanya gak bos? Ya silakan. Kau lagi ngomongin Itu Muhammad di kan? gereja Ngomongin masih Muhammad ada sambil kah? rokok. Masih Gimana? ada kah? Persepuluhan itu di gereja. Apa? Persepuluhan masih ada kah? Di Bible? Di persepuluhan di gereja apa masih ada? Iya masih ada. Memang disuruh kah sama Bible kamu kah? Ya, jadi istilah persepuluhan itu juga sebenarnya kurang tepat. Lebih bagus istilah terus kolektor. bagaimana? Kok kurang tepat baca mana? Kok Ya, berbalik-balik? karena sepersepuluh itu sebenarnya berlaku bagi orang-orang Lewi yang dia tidak mendapatkan tanah. Ya terus Terus baca apa? mana? Terus apa? Kamu kok marah-marah aja sih? Tidak ada ini. Jadi ceritanya begini. Israel itu ada 12 suku. Sudah? Banyak sekali. Kok tahu kamu? Dari mana taunya? Dari Bible. Bible siapa yang nurunkan? Lari nanti kau kemana-mana. Kau fokus aja bahas perpuluhan biar saya jelasin. Kamu banyak sekali larinya itu. Ya saya kerja terus lah. Loh, kenapa? Kau kan ingin mencari tahu asal usul perpuluhan. Saya jelaskan. Israel itu ada 12 suku. Nah, ada Ya, satu suku bisa tahu yang dia kamu. tidak dapat bagian tanah. Nah, karena dapat dia tanah tidak kalau dapat di bagian Palestina aja ya. tanah. Itu, Apa? terus ngerapas di Palestina? Apa? Ngerapas tanah? Terus ngerapas tanah di Palestina macam itu? Emang ada di Quran Palestina? Emang ada di Quran Palestina? Carilah. Masa saya Carilah cari? botol kau setengah mati. Di Quranmu nggak ada Palestina botol. Di Quranmu yang ada Israel. Palestina kagak ada. Makanya saya bilang kau Bisa tuh nggak tahu baca kamu. Quran. Nggak bisa tahu. Aduh, kamu memang baca. Kau itu Baca botolmu Bible? setengah mati. Di Quranmu nggak ada Palestina. Yang ada di Quranmu itu Israel. Ya Bani Israel. Sudah aku bilang Quranmu itu nggak kau baca. Quranmu itu cuma jadi buku pajangan yang tidak pernah kau baca artinya. Botol setengah mati. Sudah nulis nama rock and roll. Namamu saja sudah salah. Gimana? Sekarang ke sini yuk. Kenapa tempat pagan Quraisy tawaf sambil telanjang sekarang dipakai oleh orang Islam? Tidak mau ke sana. Saya sudah tahu jawabannya itu. Takut kamu. Ngapain takut?
Oke, sekarang saya tanya, benar nggak Gini aja, dulu gini, sebelum Bang, adanya Bang. Sebelum adanya Islam, siapa yang bertawaf di Ka'bah? Tidak tahu saya. Tidak tahu. Udah, kau tidur di bawah. Tidur aja kau di bawah. Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Terus ngapain kau naik kemari? Ada-ada saja. Yuk, silakan yuk. Teman-teman muslim, yuk silakan. Memang sulit bagi kalian ini, sulit. Dulu sebelum ada Islam, Ka'bah ini adalah tempat orang pagan Quraisy menyembah Tuhan mereka. Makanya kiblatnya orang Islam dulu sama kiblatnya juga ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Tapi orang-orang Yahudi tahu kalau Muhammad itu nabi-nabian. Ya dia tidak dapat pengakuan dari Yahudi. Akhirnya apa? Kiblatnya diganti kiblatnya orang Quraisy. Sesimpel itu loh, sesimpel itu. Yuk, silakan. Yang muslim silakan, ayo. Sungguh terlalu kalian ini. Ini si Rijal motor nih banyak yang ada yang bilang sama saya Rijal motor kalau naik nanti rungkat. Kita tes aja. Ayo Rijal motor silakan nyalakan kameramu. Rizal motor. Oke, Des. Tumben kau nggak lagi kerja, Rizal motor. Tumben kau nggak lagi kerja. Lagi libur aku, Des. Lagi libur. Tumben kau mengenal hari libur. Ya, gimana Rizal motor? Ya, Oh, lagi di apa yang pantai mau tuh. dibahas? Di Apa yang pantai mau mana? dibahas? Di kampung aku nih, di kampung aku, Des. Di mana? Di Padang. Di pesisir selatan. Pesisir selatan maksudnya mana? Di Padang Pariaman. Bukan, pesisir selatan masa enggak tahu kau? Pesisir selatan ya mana? Di Pesisir provinsi selatan apa? itu satu kabupaten di Sumatera Barat, namanya Pesisir Selatan. Oh, pesisir selatan. Oke. Ya, kabupatennya. Ya, silakan. Rizal, kita diskusi dengan baik Rizal. Enggak, sebelum Kenapa? diskusi aku, Des, sebelum diskusi aku mau bilang sesuatu dulu, Des, boleh nggak? Apa? Silakan. Kepada para oten, jangan kalian itu pelit kali sama si Edis. Kalian bantulah si Edis ini. Kok tumben kau Dia ngomong sudah benar? Kok tumben kau ngomong benar? Enggak. Apa salahnya kalian sisihkan sedikit harta kalian untuk nyumbang si Edis ini? Si Edis ini kan kasihan hidupnya. Hidupnya sudah terlantar-lantar di luar negeri. Ah, kalian nggak pula mau bantu. Bantulah dia. Tumben Agar dia kau ngomong ada- benar. Iya, aku ini orangnya benar. Orang Islam itu nggak ada yang nggak benar, Des. Benar semua, Des. Bohong kau. Cuman itu kau yang benar, yang lain salah. Cuman itu kau yang benar, yang lain salah semua. Yang jadi pertanyaan, Des, yang jadi pertanyaan, kenapa para oten ini nggak mau bantu kau, Des? Karena Tidak dia nggak semua, yakin. hanya sedikit saja yang membantu. Iya, kenapa sebagian besar nggak mau bantu? Karena mereka itu nggak yakin, Des, kalau membantu kau itu ada pahalanya, nggak yakin mereka. Karena dia tahu. Dari Hatinya, mana kau tahu itu, Rijal? Dari mana kau tahu itu? tahulah, kalau orang Islam, dia yakin kalau membantu orang-orang berdakwah itu ada pahalanya. Tapi kalau mereka nggak yakin, kalau mereka yakin kau udah kaya raya, Des, karena minta sumbangan tiap live minta sumbangan kan. Begitu, ayo Ten, kau bantu si Edis ini agar dia punya rumah, punya tempat walaupun tinggal. ngomong Ayo. benar tapi tetap ada tidak benarnya nih. Makanya kalau kebenaran bagi orang Islam ini sulit. Oke, Rijal, kembali ke tema kita ya. Makasih Bang Jerry, makasih. Ya, oke, Rijal. siap. Ya, Rijal. Dulu. Ya, silakan, Oh, silakan. makasih Herkio, makasih Bang. Oke, Rijal, saya tanya dulu sama kamu nih, Rijal. Pertanyaan saya sama kamu begini, Rijal. Dulu sebelum Islam ada, Ka'bah ini tempat apa? Tempat orang ibadah, Des, tempat orang ibadah. Siapa yang beribadah di situ? Orang pertama sekali itu Di zaman Muhammad, umatnya nggak usah Nabi jauh-jauh. Di Ibrahim zaman dan Muhammad siapa umatnya yang Nabi. lalu? Enggak, bukan jauh-jauh, makanya dengan perputaran zaman ibadah mereka itu semakin jauh, semakin tersesat. Sama juga kayak kalian para oten-oten. Yesus itu Enggak, yang saya tanya sama kamu, Rijal, gini, sebentar. Hukum-hukum Di zaman dari Allah. Muhammad, Jadi, sebentar dulu. kalian Di pelesetkan, zaman Muhammad, Des, kalian peleset. sebelum Oke, sebelum lanjut. kiblatnya dipindahkan ke Mekah, Mekah ini tempat apa? Ka'bah ini tempat apa?
Kiblat juga, kiblat tempat orang-orang tawaf, orang tawaf Siapa itu yang kan tawaf nggak di sana siapa? seluruhnya. Enggak, yang tawaf di sana Iya, siapa? di zaman dekat mau turunnya Nabi kami, dekat mau diutusnya Nabi kami, itu orang-orang ini sudah makin tersesat, makin tersesat, maka Nabi kami turun. Iya, siapa untuk yang tawaf di situ? meluruskan mereka itu. Orang-orang pagan Quraisy, Seluruh betul? umat tawaf di sana, Orang-orang Enggak, pagan enggak Quraisy, betul? saja, seluruh manusia. Oke, mereka menyembah berhala di situ, betul? Sebagian ada orang pagan Quraisy. Mereka menyembah berhala di situ, betul? Menyembah berhala. Itu Ya, dan mereka tawaf sambil telanjang, betul? Betul. Nah, sekarang kenapa itu Ada sekarang kalian sebagian, tapi nggak modif? dulu ya. Ya, kenapa kalian modif sekarang itu jadi rumah tempat ritual penyembahan kalian? Ayo, kenapa Bukan dimodif, bukan dimodif. bekas Mereka- orang tawaf telanjang tempat menyembah berhala, kalian modif jadi rumah penyembahan kalian? Ayo, Des. Itu bukan dimodif. mutar. Makanya Allah mengutus Nabi kami. Macam kalian juga. Macam kalian kan orang-orang yang otaknya kecil itu kan. Begini, Des. Yesus nggak Rijal, pernah menyuruh lari menyembah, ya. kemana-mana. Kalian marah, ya, pergi. Kenapa kau lari kemana-mana, Rijal? Bukan. Aku Yesus udah tidak lari, pernah aku menolak cuma disembah loh, mengatakan Rijal. keterangan, begitulah kisah Satan. Rijal, di mana ada Yesus pernah Nggak ketika ada orang ceritanya datang itu. menyembah dia, ada Yesus pernah berkata, jangan sembah saya, jangan sembah saya, ada bilang begitu. Di mana? Gak ada satupun otentik dari Alkitab yang mengatakan ada orang yang langsung menyembah di depan Yesus. Nggak ada. Des. Oh, ada Itu banyak. adalah Gimana? karangan-karangan Banyak, ayatnya orang-orang banyak. yang tidak bertanggung jawab. Mau aku tunjukkan Nggak ada, ayat-ayatnya? nggak bisa dipertanggungjawabkan satu ayat. Luar Tentang biasa dia penyembahan saudara. Yesus itu tidak ada. Luar biasa dia Kenapa saudara. Dengar dulu Rijal. Des, Misalnya nih, Des, misalnya. Kenapa saya bilang begitu? Nah, ayo coba Gini, silakan. ketika ada orang buta, ya, ketika Yesus lewat ada di situ, dia mendengar siapa yang sedang lewat, ya kan? Orang-orang menjawab, Yesus sedang lewat. Lalu orang buta ini berseru-seru, ya Yesus anak Daud. Lalu Yesus berkata, apa yang ingin kau perbuat supaya aku lakukan kepadamu? Aku ingin melihat lagi, katanya. Lalu Yesus menyembuhkan mata orang buta itu. Dan banyak sekali orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus. Mereka datang sujud menyembah kepadanya. Dan Yesus tidak pernah berkata, jangan sembah gue. Jangan sembah saya. Itu namanya musyrik. Nggak pernah Yesus memang begitu. Yesus memang menerima penyembahan itu. Karena dia memang layak mendapat puji dan sembah. Yang jadi masalah, Muhammad kenapa kalian puja-puja? Bahkan ada orang polling. Jadi masalah. Sebentar Rijal. Masalah. Ada orang polling bikin siapa tokoh favoritmu. Ternyata hasil pollingnya itu Muhammad menjadi nomor bontot. Umat Islam ngamuk sejadi-jadinya. Tahu kejadian itu? Sinyalmu udah nggak beres. Coba kau perbaiki dulu sinyalmu. Sinyalmu sudah macam orang tenggelam. Sinyalmu sudah macam orang tenggelam, Rijal. Sudah diakui kan? Sudah diakui bahwasanya memang Pak Ka'bah ini menjadi tempat orang pagan Quraisy tawaf sambil telanjang. Sudah diakui. Nah sekarang kenapa dilanjutkan oleh orang Islam dengan sedikit modifikasi? Kalau orang lain tawaf sambil telanjang, orang Islam pakai kain putih. Gimana sih kamu itu Rijal? Saya ingin memberitakan kebenaran, tapi kamunya marah-marah. Ya, silakan. Ferry masuk pesantren. Ferry masuk pesantren. Assalamualaikum Bang Edis. Oh, kok kamu mengucapkan salam kepada saya? Bukankah itu dilarang dalam agama Islam memberikan salam kepada non-muslim? Jangan diturunin lagi ya. Ya selama kamu diskusi dengan baik, ayo. Enggak, saya mau mau ngomong masalah itu. Masalah Apa? yang Bang Edis nge-frame itu yang Rasid bilang robnya ke Muhammad. Robnya orang Islam adalah mayat. Ya, nah. Pas Kenapa? saya lihat video poolnya, kok Bang Edis yang muncrat? Yang mana? Itu di video poolnya itu. Mau saya putarkan. Silakan. Yang Edis itu ngasih pertanyaan berkali-kali sama Bang Rasid dijawab, tapi sekalinya Bang Rasid ngasih satu pertanyaan pun Anda nggak bisa jawab.
Ya kalau cuman perspektif Anda, penilaian Anda, ya masa mau saya bantah? Namanya penilaian ada Anda. buktinya video, ada buktinya videonya, mau ditunjukin Silakan, video fullnya. silakan. Mau full gimana? Ini mau Ntar nonton, saya- mau dengerin video itu. Enggak, masalahnya itu Anda sama aja suka fitnah-fitnah itu. Sebenarnya dengar, bro, enggak, bro. Rashid Ferry itu masuk enggak pesantren. menuhankan Muhammad. Coba gini ya. Ada di framing aja itu videonya, dipotong-potong. Kalau asli Ini video sulitnya fullnya kalau ngomong sama orang nggak pakai headset, dia lihat nggak di pakai YouTube headset, jadi video dia nggak dengar kita sama ngomong apa. Rashid. Edit sampai demam, sampai memundurkan Dia diri. nggak dengar kita alasannya ngomong demam. apa, saudara-saudara. Coba kamu ada headset Kalau nggak? umat Kristen nggak percaya, lihat video full Edit sama Rashid. Tonton sampai full. Oh Edit sampai baik, demam. kita mau nonton ya video si Rashid ya. Ya, Kita mau kalau nonton edisi video si Rashid nih. Framing itu Nih. sepotong-sepotong, lihat video full. Oh sepotong-potong, ini intinya nih. Nih. Jangan intinya. Itu penjelasan Anda. Kalau penjelasan Rasidnya, nah cuma segitu doang dia beraninya. Coba sampai akhir. Sampai akhir. Agama Coba apa yang sampai namanya adalah mayat? Enggak. Sudah diakui. Kalau umat Kristen yang Agama cerdas, Islam lihat tonton gimana? sampai akhir di videonya. Kalau umat Kristen yang cerdas, tonton aja, lihat sampai akhir siapa yang Ya, benar. kamu ambil headset dulu baru kamu koneksi lagi. Ambil headset dulu baru kamu koneksi lagi. Kita ngomong jerit-jerit kau nggak dengar. Pakai headsetmu. Saya udah ngomong jerit-jerit kau nggak dengar. Ya. Nasir Ding. Oh, Nasir Ding ini. Ya, teman-teman ada 4 guest, ada 4 yang mau naik tapi masih followersnya masih kecil-kecil jadi saya belum bisa naikkan. Pastikan teman-teman kalau yang mau naik syaratnya yang pertama, kamu seorang muslim. Kedua, kamu masih bangga dengan keislamanmu. Ya, yang ketiga, kamu harus menyalakan kamera. Seperti itu, ya. Alexander Alexa. Oke, kita kasih like Alexander Alexa. Makasih Susan Joko, makasih. Teman-teman terima kasih yang support ya, terima kasih. Ya, Alexander. Halo Alexander. Kenapa sih kalau saya sudah naikkan gini kok ngomong juga enggak? Gimana sih? Alexander. Aduh. Inilah. Dia sudah naik, kita sapa-sapa tapi tidak mau ngomong. Terlalu. Ya, teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, di tahun 2025 ini teman-teman, kita punya agenda besar yang mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Kita ingin mengadakan rumah apologet. Ya, rumah apologetnya tidak di Indonesia teman-teman, tapi di Amerika Serikat. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, teman-teman bisa support Edis TV, terima kasih, dengan cara memberikan supportnya di link yang tertera di beranda saya. Teman-teman mampir saja ke beranda saya, di situ nanti ada kolekte, teman-teman ada tanda panah di bawah, ada Saweria, pencet saja Sawerianya, di situ ada nomor rekening dan banknya. Jadi teman-teman bisa support langsung di situ. Nah, teman-teman, dari 90.000 follower saya yang hampir 100.000, saya asumsikan teman-teman hanya 10% saja yang mensupport. Ya, hanya 10%. Karena saya anggap yang 10% ini yang betul-betul cinta, betul-betul suka dengan Edis TV. Yang 90% saya anggap haters. Saya anggap orang-orang yang membenci channel saya. Jadi jikalau yang 10% dari follower saya, ya di akun satunya follower saya itu hampir 100.000, mensupport 100.000 saja per orang, maka bukan mustahil, bukan mimpi dan bukan sebuah hal yang jauh di angan-angan kita mengadakan rumah apologet. Ya teman-teman ya, 100.000 per orang, ya sekali seumur hidup. Ya sekali lagi teman-teman, 100.000 per orang sekali seumur hidup. Ya saya asumsikan, nah ini teman-teman ya, support di sini. Ya untuk kolektor teman-teman bisa support di sini itu ya. Kolektor sewa kolektor rumah ya, pengadaan rumah. Ya walaupun tulisannya belum saya ganti nih. Ya teman-teman ya. Tuh teman-teman di screenshot, tangkap layarnya. Kan banyak teman-teman yang nonton tapi tidak melihat layar. Silakan teman-teman support di situ ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Kita harus sebentar-sebentar. Kalau kita menampilkannya lama-lama nanti kita kena ban atau kena pelanggaran oleh pihak TokTok, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi. Tuh kan, lihat yang komen di bawah tuh. Lihat yang komen. Makanya saya asumsikan 90% followers Edis TV itu kadrun. Iya. Iya, saya tahu itu, teman-teman. Ya. 90%-nya kadrun. Makanya yang 10% saja, teman-teman. Support Cimbolon 2. Terima kasih. Terima kasih, Pak.
Kamu nanya. Silakan kamu nanya. Silakan kamu nanya. Nyalakan kameramu. Kamu nanya. Silakan. Terima kasih J369. Ya, kamu nanya. Silakan nyalakan kamera Anda. Iya, sebentar, Bang. Muslim atau apa, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. atau Kristen? Muslim. Saya Muslim, Bang. Bang. Oke, baik. Silakan, Bang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Saya bertanya nih, Bang. Oh, silakan. Apakah Tuhan Abang Yesus kan? Ya. Apakah Yesus di saat mati selama 3 hari ketuhanannya masih aktif apa enggak di saat dia mati, Bang? Iya. Iya. Bang, kameramu tampilkan ke sini. Coba geser ke sini. Bang, geser ke sini, Bang. Wajahnya, Bang. Nah. Ya, silakan. Yang saya tanya, Bang, di saat Yesus mati selama 3 hari, apakah ketuhanannya masih aktif, Bang? Iya. Hah? Iya, sudah ditanya. Iya, ditanya lagi. Iya, terus Muhammad saja sudah 1500 tahun mati masih aktif ketuhanannya. Masih kau tuhankan, gimana sih kau ini? Kami tidak menuhankan Nabi Muhammad, Bang. Loh. Kami tidak menyembah dia, tapi memuji. Kenapa kau berseru-seru kepada dia? Yang saya tanya, nanya sama Bang tadi. Kau kan nanya kepada saya, ketika Yesus 3 hari wafat, apakah ketuhanannya masih aktif? Saya jawab iya. Ketika Muhammad 1500 tahun mati, kerobannya masih aktif nggak? Ayo. Yang mana tadi, Bang? Muhammad kan sudah 1500 tahun meninggal. Kau masih berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Dengar, Bang. Kalau Nabi Muhammad dialah yang mengajar kami dalam agama Islam, Bang. Nggak nyambung. Muhammadku. Mengajarkan bukan dituhankan, Bang. Dengar, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Masa Tuhan kalian bisa mati, Bang? Lari kau kemana-mana. Rawat, Bang Edi, serius. Loh, kau lari kemana-mana. Sedangkan kau saja masih meminta-minta kepada Muhammad sampai sekarang. Masih kau panggil-panggil dia dalam sholatmu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kau masih ya Rasulullah. Padahal dia sudah jadi pangkat. Gimana kau itu? Dituhankan, Bang. Standar ganda kau itu. Bukan dituhankan, Bang. Bukan. Apa dituhankan itu? Dia bukan dituhankan, Bang. Ada nggak orang yang menuhankan iblis? Itu Anda. Ada orang yang menuhankan iblis. Kenapa kok menuhankan iblis? Karena apa? Saya nggak tahu kalau ada yang gimana kau itu? Oke, setuju nggak kamu? Gini, setuju nggak kamu? Orang disebut menuhankan iblis karena dia patuh, takluk, tunduk, mengikuti iblis. Itu kecuali nafsu, Bang. Islam nggak nyambung kalau dia ngomong. Udah, Bang, dibawa aja. Orang nggak nyambung. Kamu nggak nyambung, diajak ngomong tuh nggak nyambung. Heran lu saya sama kamu itu. Coba yuk ya yang naik ke sini, coba yuk yang nyambung-nyambung aja yuk. Tahu nggak? Ada orang menuhankan hawa nafsunya. Ada orang menuhankan iblis. Karena apa? Karena dia patuh, takluk, tunduk terhadap perintah-perintah iblis. Dia dikendalikan oleh iblis. Makanya disebut menuhankan iblis. Nah, kau menuhankan Muhammad dengan cara kau patuh, takluk, tunduk kepada Muhammad. Gimana sih kamu itu? Berani kau bantah Muhammad? Makasih kan ayah. Banyak orang tidak tahu esensi menuhankan. Dan banyak orang Kristen mengaku menuhankan Yesus. Tapi dia tidak hidup dalam satu keadaan patuh, takluk, tunduk kepada perintah-perintah Yesus. Jadi bohong. Bohong kalau kita mengatakan Yesus Tuhan kita, tetapi Yesus tidak menjadi sosok raja di dalam hati kita yang mengendalikan hidup kita, yang mengendalikan kita dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Itu esensi menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Gitu loh. Bapa di sorga yang mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus,
ingin supaya semua orang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Karena ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, artinya kita hidup dalam satu keadaan mengikuti, menuruti, takluk, patuh, tunduk kepada apa yang Yesus perintahkan. Gitu loh. Makanya Yesus itu bukan Tuhan lain, tetapi dia Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah sekarang Yesus telah naik ke sorga. Sekarang apa yang ditinggalkan kita? Roh Kudus. Makanya ada lagu, Roh Kudus, kau hadir di sini. Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati kamu, mengendalikan hidup kamu, menuntun hidup kamu, supaya melakukan kehendak-kehendak Roh Kudus itu. Itulah intinya kau menuhankan Roh Kudus. Dan menuhankan Roh Kudus itu keinginan Bapa di sorga juga. Makanya ketika orang menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya, maka otomatis dia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, dan otomatis dia menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhannya. Karena Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa di sorga. Nah, konsep sederhana seperti ini kalau kau nggak paham juga, ya terang saja kau disebut Muslim. Kau nggak paham-paham. Kau itu Muslim, kau itu hidup dalam satu keadaan menjadikan Muhammad itu sebagai satu sosok yang kepadanya kamu patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun yang diperintahkan dia. Makanya aku bilang kau menuhankan Muhammad. Fatimah, silakan. Ini anaknya Muhammad ini, Fatimah. Tapi sayang, keluarganya Muhammad dibantoy sama ininya semua. Jangan banyak ngomong. Dengerin, jangan banyak ngomong. Marah-marah. Kamu bilang-bilang Jangan Muhammad. marah-marah. Iya, saya enggak marah. Jangan marah-marah, Fatimah. Fatimah sejak kapan jadi muncul? Kamu yang kamu tulis apa? Silakan Fatimah, nyalakan kameramu dulu, yuk. Nyalakan kameramu dulu, kita diskusi, silakan. Silakan Siap. Fatimah, ayo. Kamu bilangnya apa barusan? Kameramu mana? Sebentar. Oke, baik. Saya kirim undangan dari sini ya, biar nggak sebentar. Tuh, sudah saya kirim undangan. Mulut saya sudah pahit, saudara-saudara. Aduh. Halo, ya, silakan Fatimah. Mari kita diskusi dengan baik. Apa itu? Tulis dipakai oleh Islam, tawaf, telanjang, itu maksudmu kamu apa? Terus bilang Muhammad, itu pengetahuan kamu itu apa? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Saya orang Kristen. Paham, dan saya dijelaskan, sudah tahu. Saya 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. 13 tahun? Apa yang kamu dapat? 13 tahun. Apa yang kamu dapat? Yang saya dapati, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang paling aneh. Kenapa? Karena satu-satunya nabi yang kena sihir Muhammad. Satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur Muhammad. Stop, sudah selesai. Tidak ada yang menikahi di bawah umur. Nabi berapa Muhammad umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad, Bu? Dia masuk dalam 15 tahun. Hitungannya mana hadisnya? 15 tahun. Mana hadisnya? Hadis. Karena dilihat dari umur dia mengikuti perang, sedangkan perang yang diperbolehkan setelah umur 15 tahun. Berarti bohong hadisnya. Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa umur Aisyah 6 dan 7 tahun bohong. Kamu bicara tanpa pengetahuan. Kamu mengambil pengetahuan yang dari 3 hadis. Lihat Bukan nih. Hadis itu ada pengertian, ada tiga peringkat atau dari 10 sahabatnya. Kamu jangan asal ngomong. Bu Fatimah, ya. yang tertulis dalam hadis apa? Ada 3, di situ ada 3 macam atau 4 hadisnya yang saat itu yang diperumpamakan ya, yang diperumpamakan. Dan itu merujuk Aisyah ketika dinikahi Muhammad 15 tahun, itu 15 umurnya tahun, 6 tahun. 6 tahun matamu. Makanya saya bilang umat muslim sudah kelagapan. Mana ada 6 tahun dinikahi? Tidak mengakui umur Aisyah 6 tahun. Dengerin, tidak ada. Kamu itu pembohong. Yang pembohong itu Anda, Bu Fatimah. Tidak ada. Kamu yang bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya gimana? Kamu mengakui Yesus, dengerin. Baik, saya bacakan hadisnya ya. Umur Tuhan, Yesus tidak pernah mengakui kamu sebagai umatnya. Kamu tahu? Ketika menikah dengan Nabi, ini saya bacakan nih. Kamu palsu yang kamu Aisyah sambut. ketika dinikahi oleh Muhammad. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Sebentar, saya bacakan. Umur Aisyah ketika dinikahi oleh Muhammad. Sabar. Mana buktinya? Oh, sabar. Ngitik-ngitik agama itu. Kamu tak doa ini. Insya Allah Memang luar biasa mereka saudara-saudara kamu masuk Islam. menentang fakta. Oke nih, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Dari Aisyah. Oke. Mana nih, sebentar. Orang kamu hadis saja masih nyari-nyari. Sebentar. Gini aja, kamu nggak bisa kutik-kutik tentang agama Islam. Karena semakin kau kutik agama Islam, kamu akan menjadi orang yang terdahulu. Dari Aisyah,
Nabi SAW menikahiku ketika aku berumur 6 tahun dan mulai berumah Salah. tangga denganku Salah. ketika aku berumur 9 tahun. Hadis riwayat Salah. Bukhari. Salah. Saat itu hanya Kok salah? itu dikatakan oleh bapaknya bahwa Isa akan Nabi. Itu dikatakan oleh bapaknya. Abu Hadisnya Bakar hadisnya As-Siddiq. mana? Kamu jangan ngawur. Kamu jangan ngawur. Nih, Kami orang Muhammad Islam menjadi akan menyentuhmu. satu-satunya Kamu nabi tahu? yang Meo. menikahi anak kecil. Terus Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum Kamu kencing hewan. penfitnah. Kamu pengkhianat kamu. Covid Kamu jadi pengkhianat. benar Muhammad menyuruh minum kencing Penfitnah. hewan. Tidak, itu palsu. Itu palsu yang kamu benar, kata palsu. saudara. Sungguh Kamu orang palsu. Muslim pantas dia masih Islam. Hei, Makanya kamu saya pernah belum tahu. mengatakan, Belum tahu yang saudara-saudara, aslinya. jikalau kamu Orang- sungguh-sungguh orang mendalami Nasrani agama Islam, munafik, maka saya pembohong, khawatir di depan besok Nabi pagi aja dia kamu bangun bohong. dengan keadaan bukan Muslim lagi. Elah, naudzubillah. Loh, Naudzubillah. jadi Kamu tidak insya benar Allah Muhammad jadi menyuruh Muslim, minum insya Allah air kencing doain. hewan. Kamu yang minum air kencing. Kamu Duh, udah duh, banyak duh, pendeta duh, kamu duh. mengatakan ini darah Yesus. Dia tidak Darah tahu Yesus ya, melalui saudara-saudara anggur ya. merah yang kau minum sampai mabuk. Sebentar ya, sebentar. Alah, Kita tentukan sok-sokan, sok tahu kelitik-kelitik agama Islam. Kamu siapa? dia tidak tahu, saudara-saudara. Orang-orang awam ini tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Nih, Alah, tidak tahu. kita Saya akan Muslim, putarkan bukannya saya nih Islam. nggak bagaimana mengikuti Ustadz agama tahu kamu, Ustadz tahu. Firanda nggak? Nih, dengar. Tahu, emang nggak tahu. Dengar dulu, dengar. Assalamualaikum wabarakatuh ya. Jadi pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini saya ingatkan. Jadi Rasulullah Nggak usah menyuruh motong-motong, nggak minum usah kencing motong-motong. onta itu sebagai Orang obat, kamu tuh tukang bukan untuk motong-motong. berlezat-lezat. Habis tukang motong-motong Bukan yang Al-Quran, kopi atau teh siapa yang nggak kencing tahu? onta, enggak. Kopi kencing onta enggak ya. Palsu Tetapi itu. maksudnya Kamu ketika yang minum kencing onta. obat karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang Mana? demam di Nggak kota ada, itu Madinah. palsu semuanya. Sakit karena Katanya palsu, saudara-saudara. Nggak ada orang yang minum kencing onta. Saya tahu itu. Oke, Itu kamu juga saat menolak dia Muhammad bicara, menyuruh dia tahu. manusia minum kencing hewan. Muhammad menikahi anak di bawah umur, kamu tolak semua karena kamu malu dengan kelakuan nabimu, nggak apa-apa. Sekarang Saya tidak gini, malu. Yang Muhammad malu itu menjadi kamu. satu-satunya nabi yang kena sihir, betul gak? Itu tanda bukti Allah menyatakan bahwa dia Kena adalah sihir, manusia dia betul yang nggak? biasa, bisa kena penyakit. Itu kena sihir karena kekuasaan Masa Allah. Nabi kena bukan sihir? karena masa Nabi kena Nabi kok kena sihir? Aku tanya, Gimana? kamu bilang Yesus Tuhan kamu dari kapan Nabi kamu kena Tuhan Yesus sihir, Tuhan saudara-saudara. anak kamu? Mana ada Tuhan dilahirkan? Kenapa sih seperti itu, Bu Fatimah? Kenapa sih kamu tolak semua? Apa yang menjadi kenyataan, Meo lah, menjadi tidak ada fakta? tolak lah. Fakta apa? Kamu itu memang manusia pembohong dari Al-Quran dijelaskan. Yang bohongnya Tahu? mana, Bu Fatimah? Kamu bohong. Kamu mengatakan Yesus anak Allah. Dari mana Allah beranak? Allah Dari itu mana siapa? saya ngomong Yesus anak Allah? Ya, Sejak kapan kami? Allah itu siapa? Kami nggak kenal Allah. Iya nggak Kami kenal. tidak Orang kamu kenal tinggal tidur Allah. sama merem, mana kenal? Allah Mana itu tahu? siapa? Taunya Kami tidak Yesus. kenal. Kami Kamu sayang tidak ya, pernah sayang kenal sekali. Allah. Ya nggak kenal. Orang taunya kamu makan sama minum sama tidur, mana tahu Allah? Loh, kamu Nggak bilang kenal. saya mengatakan Orang Yesus kamu anak bukan agama Allah. Islam. Sejak Nggak usah kapan kritik-kritik saya agama mengatakan Islam, Yesus nggak usah anak Allah? menghina-hina. Kami Anaknya Muslim Allah tidak pernah itu, ngutik-ngutik kamu. anaknya Kecuali Allah kamu itu ngutik ada kamu. Lata, Uzza Ngerti? dan Manat. Gimana sih kamu itu? Allah itu jangan punya 3 ketawa-ketawa anak, kalau ngomong itu. Lata, Uzza dan Manat. Lata Uzza mana? Anaknya siapa? Kamu mana? Yang beranak? Kamu manusia. Marah-marah Allah itu nggak bisa, saja, Bu nggak mau Fatimah beranak, ini. Dia pencipta. Nggak marah-marah, nggak marah-marah. Coba kamu Bu tuh Fatimah. ngawur. Bu Fatimah, tunjuk satu saja yang merupakan fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau ada, Itu yang saya kamu lompat tulis dari sudah Monas. fitnah. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Mati lo. Gigimu yang lompat. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Pembohong, he. Dari Coba sejak zaman tunjukkan Nabi, satu saja yang dari merupakan kamu fitnah sudah terhadap bohong. agama Islam. 5 menit lewat, itu dia mengakuinya. Ngerti nggak? Di zaman Nabi, keluarga Nasrani itu udah berbohong dari kitab-kitab di mana udah berbohong. Nggak usah yang diminta bohong sekarang. yang bohong itu Muhammad, bahkan dia mengizinkan boleh berdusta di dalam 3 perkara. Dari boleh berdusta kalau kamu mau mati di ujung peperangan. Ngerti kamu? Boleh Itu berdusta maksudnya nggak? berdusta. Menurut Muhammad Kalau boleh kamu berdusta nggak? Saya mau tanya, mana ada di dalam agama kamu kan nggak boleh nikah kan? Seorang pendeta Nggak boleh kan? nikah. Tapi itu Ada pembohong, saja mereka. Enggak. Mustahil. Menurut Muhammad boleh nggak berdusta? Berdusta tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Kalau karena ada hadis yang kematian saya ada di tunjukin ujung boleh berdusta tanduk, gimana? di saat peperangan itu boleh berdusta di atas peperangan. Boleh tapi nggak boleh. Boleh nggak boleh tapi boleh. Dengerin dulu, dengerin dulu, ada Pusing. asbabnya, ada asbabnya. Jangan asal bicara Garu-garu kamu ya. ketombean saya kalau ngomong sama orang Iya, Islam yang ketombean. bapakmu itu ketombean, bapakmu ketombean. Dengar dulu Fatimah, boleh Apa? nggak berdusta dalam agama Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau ada hadis Ya. yang mengatakan boleh berdusta gimana? Tunggu dulu, ada asbab nuzulnya. Nggak asal berdusta. Boleh atau enggak sebenarnya? Boleh atau enggak? Tidak boleh, tapi ada asbab nuzulnya boleh berdusta. Ngerti kamu? Tidak boleh tapi boleh. Boleh tapi enggak. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Muslim Sekarang aku mau sakit tanya. kepala ngomong Anak orang kamu Muslim. dengerin dulu. Dengerin dulu jangan ketawa. Gimana? Saya nggak suka banyak ketawa. Dengerin dulu. Gimana? Saya mau tanya.
Anak kamu diambil oleh pencuri atau diculik, sedangkan anak kamu ada di kematian. Mau nggak kamu berbohong saat itu? Dengarkan saya. Ngarang cerita. Saya, jangan banyak ngomong. Ngarang Dengarkan cerita. saya. Jangan ketawa terus, tidak bisa. Tidak bisa, Ngarang karena cerita. Islam itu adalah yang adil. Nggak bisa. Anda ngarang Islam itu cerita, adil. masalahnya. Jangan ngarang cerita. Gimana, Kamu gimana? ngomong. Ceritanya Dengarkan dulu. gimana? Dengarkan dulu perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi. Saya mau tanya, kamu punya satu anak. Sedangkan kamu diambil penculik anak kamu. Anak kamu mau dibunuh dengan penculik dan kamu bisa berbohong, iya Pak, saya siap membawa jaminan untuk Bapak. Dan anak kamu dilepas. Itu bohong enggak? Dan kamu tidak membawa jaminannya. Dari mana kamu tahu saya bohong? Enggak, saya enggak bohong. Kalau saya bohongin dia justru nanti anak saya dibunuh. Gimana sih kamu ikutin saranmu jadi baki macam? Jangan muter-muter. Jangan muter-muter. Dari mana dia bisa melepaskan anak saya kalau uangnya belum saya kasih? Berarti saya nggak bohong, Peang. Gimana? Itu taktik. Emangnya dia sepea itu gitu? Saya tanya, kalau perang Justru ketika saya bilang saya akan berikan uang, kalau saya bohong malah justru anak saya yang dibunuh. Jangan muter, munafik, jangan muter-muter. Jangan muter-muter. Udah, intinya begini. Coba selama kau nonton channel saya ini, kapan saya pernah mengatakan yang dusta tentang agama Islam? Kamu itu cuma ngutak-ngutik agama Islam. Tahu? Ngutak-ngutik agama Islam. Sok tahu, bilang Nabi Tuhan lah, inilah. Siapa yang bilang? Kamu aja nggak diakui Nabi Yesus. Lu Muhammad kan Tuhanmu. Yesus tidak bisa. Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan. Dan Yesus adalah Nabi dan utusan. Dia tidak. Kenapa kau berseru-seru kepada Muhammad? Suruh siapa yang suruh? Tidak ada yang suruh. Dia diberi Kenapa kau Allah untuk berseru-seru umatnya. kepada Muhammad? Berseru karena kita mengharap ridho dari Allah dan mengharap kasih sayang dari Nabi Muhammad. Kenapa kau berseru-serunya kepada Muhammad? Ya memang itu Nabi kita. Kamu Apa dia masih hidup? Yesus, Tuhan Apa dia masih hidup? Dari kapan Yesus? Enggak, sebentar. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Kau berseru-seru kepada bilang mayat? Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Kau berseru-seru kepada mayat? Tidak, kamu kenapa kata Loh, kamu Yesus tadi katanya sudah Kenapa mati. kau Gimana Tuhan? sih? Sebentar. Muhammad sudah masih hidup atau masih hidup? Masih hidup atau udah jadi Saya mayat? tanya dulu. Mati. Sedangkan kamu Yesus Mati. kamu anggap mati dan kau anggap Tuhan. Dari mana? Tak jawab Kenapa saya. kau berseru-seru Dari kepada mana? orang mati? Kamu kenapa berseru kepada Tuhan yang mati? Yesus hidup. Kalau mati kami sama dengan kalian. Yesus diangkat oleh Allah karena mau dibunuh oleh pengkhianat Yahudi. Ngerti kamu? Yesus diangkat oleh Allah karena mau dibunuh oleh pengkhianat Yahudi, dan di akhir zaman dia akan berdiri untuk mengatakan pada Yahudi, "Hei, saya bukan Tuhan yang kau tuhankan, dan saya bukan Dari Allah mana? yang kau Dalilnya dari tuhankan." mana? Dalilnya dari mana? Dari mana? Al-Quran sudah menunjukkan, bro. Kamu yang buta Fitnah yang tuli lagi tidak dari. tahu, bro. Sebentar. Orang-orang kan hendak menyalibkan Maria Yesus. adalah ibu Maria yang Sebentar. suci yang Sebentar. diciptakan Allah. Orang-orang kan hendak menyalibkan Apa? Yesus. Hei, yang disalib tukang kambing. Apa Iya, tahu sebentar. kamu? Orang-orang Dia kan adalah hendak pembunuh. menyalibkan orang-orang hendak Baca menyalibkan Al-Baqarah. Yesus. Kalau mau Lalu kamu lalu tidak mereka tahu. salah Kamu gitu. motong Al-Baqarah. Kamu motong surat Al-Baqarah. Hei. Keluarga kamu motong surat Al-Baqarah yang sudah diturunkan oleh Allah. Berat ini kalau. Ayo, Dengar. Fatima. Al-Baqarah. Hei. Fatima. Kamu sudah motong surat Allah Al-Baqarah yang mengatakan yang kusalib adalah pengembala kambing, muridnya Yesus. Dan kata kamu Yesus, nehi. Dia bukan Yesus. Di mana lagi ada yang disalib pengembala kambing? Udah parah ini. Iya, Lepas dari rumah sakit. Pura-pura tidak tahu ya, pura-pura tidak tahu di Al-Baqarah. Enggak yang ada dalam ditulis Quran dan yang kamu disalibkan adalah pengembala kambing, enggak ada. Tukang sunat. Barangmu tidak disunat, tapi kamu tukang motongin. Ayat Allah. Lompat kemana-mana nih. Najis. Biarin, makan. Kok lompat biar kenyang. kemana-mana? Makan biar kenyang. Makan biar kenyang, biar tahu. Ngerti? Jangan yang Ya, dimakan. masalahnya jangan mulut saya didadari, pahit, bilang saya lagi nggak enak badan. Kenapa? Kamu sakit? Walah, manusia kok sakit? Nah, itu kelemahan manusia. Sudah, sekarang udah banyak debat. Jangan kutakut. Kenapa kau berseru-seru kepada mayatnya Muhammad? Kenapa kamu bilang Yesus? Kenapa? Yesus tidak suka kamu, ngerti? Ini kayaknya Saya orang tidak gila bertanggung kayaknya. jawab atas Oke lah. siapa yang mengatakan saya sebagai Tuhan, kata Yesus. Kamu itu. Maaf. Udah kau tidur di bawah. Sorry teman-teman ya, saya agak nggak enak badan teman-teman. Udah ada 5 harian lah sebenarnya. Kambuh-kambuhnya belakangan ini. Teman-teman sekalian, jangan lupa follow akun yang ini teman-teman ya, akun yang ini. Terus kemudian ini teman-teman yang 1.2K ini teman-teman absen di sini ya teman-teman ya, supaya teman-teman nanti dapat notifikasi kalau saya sedang siaran. Dan sekali lagi teman-teman, kepada teman-teman saya beritahukan bahwa di tahun 2025 ini kita memiliki keinginan atau mimpi supaya ada rumah apologet ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk
berkolekte di rumah apologet, pengadaan rumah apologet, teman-teman bisa mampir ke beranda saya, ya, mampir ke beranda saya, teman-teman lihat nanti ada link di situ, kolekte. Nah, teman-teman bisa berkolekte di situ. Ya, seperti yang saya katakan teman-teman, 100.000 per orang sekali seumur hidup. Ya, sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. 10% saja dari followers yang berkolekte 100.000 per orang seumur hidup itu sudah cukup untuk mengadakan rumah apologet, teman-teman. Tapi sayang 1000 sayang, ini seperti 2.500 orang ini nampaknya ini banyak sekali yang belum support, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, silakan teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa mampir ke beranda ya, ke beranda, lihat nanti di beranda saya itu, mampir aja ke beranda. Atau sebenarnya di foto profil saya ini ada. Cuman kalau saya sedang siaran, pasti Anda tidak bisa perbesar. Karena ketika Anda perbesar, nanti yang muncul adalah siaran langsung seperti ini. Nah, kalau saya sudah berhenti siaran, Anda klik saja nih, perbesar foto profil saya, teman-teman bisa support di situ. Atau teman-teman bisa support langsung lewat yang ada tertera di beranda saya, di bio saya. Di situ ada link Saweria, klik link Sawerianya, nanti teman-teman akan pindah ke link Saweria, di situ ada banknya, rekeningnya, ya, GoPay, Kiris, semuanya ada di situ, teman-teman. Silakan support situ. Ingat ya teman-teman ya, 100.000 per orang seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ya, supaya kita bisa mengadakan rumah apologet, teman-teman ya. Seperti itu. Kenapa kita perlu rumah apologet, teman-teman? Karena kita ingin supaya kita bisa bersuara, ya. Selama ini kita sudah dibungkam hak-hak berbicara kita, ya. Hanya mereka saja yang boleh membahas agama kita. Iya, hanya muslim saja yang boleh membahas agama Kristen. Hanya muslim saja yang bisa bikin podcast tentang agama Kristen. Giliran dibalik nanti mereka tuh. Lihat tuh, lihat kan yang komen kan? Teman-teman sudah lihat yang komen-komen kan? Kadrun semua kan, sudah saya bilang. 90%. 90% yang nonton channel Edis TV itu haters. Gitu loh. Hanya 10% saja yang betul-betul yang suka atau mensupport Edis TV. Tapi yang 10% ini semuanya belum bersatu padu. Nah, ini yang sangat miris. Ya. 100.000 per orang sekali seumur hidup Anda. Terima kasih Api, terima kasih. Ya, kemana bang supportnya? Ya, mampir ke beranda. Ya, atau di sini langsung lah, biar nggak sulit-sulit. Atau tangkap layar. Itu ya, banknya itu BR, ya. Tahu kan kalau udah BR berarti lanjutannya apa? Nah, itu nomornya. Silakan teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. BC nggak ada, hanya BRI saja, teman-teman. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi, ada Fresker. Oke, kita kasih naik Fresker. Ya, Fresker. Halo Fresker. Ya, halo Edis. Ya, Muslim. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari berdiskusi dengan baik, silakan. Sebelum saya lanjut, ya Bro Edis, saya tanya dulu. Kamera Anda mana ini? Kamera Anda mana? Oke, saya ikuti Anda. Oke, Bro. Kenapa Anda pakai masker kayak gini? Ya, kayak jubah ini. Emang kenapa? Ya udah, silakan lah, yo. Ya, Bro Edis, Anda ini menuruti perintahnya Yesus atau mengikuti dogma-dogmanya para pendeta-pendeta itu? Jangan-jangan Bro Edis ini tidak pernah membaca Bible-nya. Kenapa Anda bilang begitu? Nah, coba Bro Edis itu baca itu Matius 16. Matius 19. Nomor 16 dan 17. Ya, apa, baca aja. Baca aja dulu. Makanya Bro Edis itu nggak tahu. Saya turuti. Ya. Matius berapa? Matius 19. Matius nomor 19. 17. Matius 19. 16. Matius 16 atau 19? Matius 19 nomor 16 dan 17. Baik. 16 dan 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Terus? Nah, hidup apa? Hidup apa? Jangan dihilangkan. Hidup yang kekal. Iya. Yang dihilangkan. Ya, yang salah di mana dengan ayat itu? Ya, apa kata Yesus? Turutilah ke segala perintah Allah.
Coba. Allah bukan Bro, Allah, bro. aduh. Bro. Bukan Allah, botol. Nggak ada Bro. Allah di Bible. Jangan dipotong-potong, bro. Coba kau baca dulu ini. ulangan. Nih. Baca ulangan sebelum nomor 17. Sebentar dulu, satu-satu jangan Baca jangan ini dulu. sebentar. Anda kan disuruh. Di mana di sini Allah? Anda kan disuruh memberitakan Bible. Makanya kan saya bilang teman-teman ya, karena memang kadun ini udah pada gila. Gini, saya sebenarnya setuju kata Allah itu dibuang dari Bible. Saya setuju sebenarnya. Karena apa? Karena ini banyak membuat kadun-kadun gila mengira itu Allah. Karena mereka nggak bisa baca huruf Latin. A L L A H. Mereka nggak bisa baca itu Allah. Mereka baca Allah. Memang kau buat nggak karuan. Ayo. Dari mana di situ Allah jadi Allah? Baca ulangan 10 nomor 17. Ayo. Jangan kau lompat-lompat satu dulu, bro. Baca ulangan 10 nomor 17. Ayo. Satu-satu dulu. Allah sama Allah beda nggak? Baca dulu. Serius lah, dengar. Saya pengen Iya, kita saya serius serius. nih. Allah sama Allah beda nggak? Allah itu Latin. Coba kita buka KBBI. Dari mana Apa? kau bilang Allah ini adalah Allahmu? Edis, itu Botol. Allah di dalam Bible itu bukan Allah di dalam Quranmu. ALLAH itu dibaca Baca. Allah, bukan Allah. Nggak lulus kau baca huruf Latin. Ya. Coba Coba buka KBBI. ayo. ALLAH baca. ALLAH baca. Allah. Ayo baca Allah, bukan KBBI. Mereka nggak lulus. Saya Eh, sarankan KBBI. kepada pemerintah Republik Baca itu. Indonesia. Dengar. Saya Bukan sarankan kita kepada ini pemerintah orang Republik Indonesia, Indonesia untuk Kita mengulang, menggunakan untuk KBBI. menyekolahkan kembali seluruh umat Muslim yang ada di Indonesia supaya kita mereka ini bisa orang membaca Indonesia, huruf punya Allah. Menurut KBBI. Dengar. Saya sarankan kepada seluruh umat Muslim yang ada di Indonesia untuk kembali ke SD biar kalian Iya, bisa kita baca huruf buka. ALLAH, Kita dibaca Allah buka bukan Allah. KBBI. Botolnya setengah mati. Yang Sejak kapan Allah itu Allah? Anda tidak pernah membaca Allah Bible, Anda itu tidak baik. tulisannya bukan Allah. Dengar. Allah itu hurufnya alif lam lam ha. Hurufnya Iya, kalau hijayah. dilatinkan, kalau Latin apa? Ayo, kalau dilatinkan Kalau apa? dilatinkan A O L O H Allah. Itu dibaca Allah, bukan KBBI. Duh, botol Allah. Jadi debat kusir. Udah Ya. kita jadi debat kusir. Udah Anda kita yang jadi debat botol. kusir gini aja intinya. Intinya gini. Allah di Makanya dalam saya bilang, Bible ayo itu baca, bukan Allah. baca ulangan 10 nomor 17. Baca. Kau kenapa lari-lari ke sini ke sana sini? Satu saja Makanya dulu. Baca Bible, Kau jangan sudah hanya akui, disimpan. kau sudah akui bahwa Allah itu bukan Allah. Ya. Baca Kau sudah Bible akui Anda bahwa biar bahwa paham. Allah bukan Allah. Baca Bible Anda biar paham. apa kata Udah, Yesus, kau ayo. tidur dulu. Pakai headset dulu, naik lagi sini. Kita udah Ayo. jerit-jerit nggak didengar sama dia. Deh. Kau ambil headsetmu. Aduh, saya sudah teriak-teriak ini sampai habis suara saya. Aduh. Makanya teman-teman ya, untuk mengakhiri sebuah dilema seperti itu, saya memang sebenarnya setuju kok. Kalau kata Allah itu nggak ada dalam terjemahan LAI, gitu loh. Karena apa? Itu nanti dikira orang Muslim itu Allah. Biar tidak banyak Muslim yang makin gila, makanya sebenarnya itu diganti saja. Seperti itu. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ini ada yang mau naik tapi ini Denny Siagian kayaknya Kristen. Teman-teman ya yang mau naik silakan yang Muslim ya yang Muslim. Silakan yang Muslim yang mau naik silakan ajukan permintaan naik ya. Ini Mr. Westborland ini siapa sih? Halo Westborland. Halo Westborland. Sudah transfer 200, makasih ya Bang. Terima kasih Bang. Mr. Borland, Muslim Bang? Kristen dong tulang. Mama saya bukan tulang. Oh Kristen ya, salam kenal ya. Oke tulang. Hanya itu? Mau ngucapin selamat Natal dan tahun baru buat tulang. Amin, amin, amin. Ya, Selamat itu Natal aja, juga, tulang. selamat Natal juga, selamat tahun baru juga. Hanya itu Bang? Oke, makasih tulang. Oke, terima kasih juga. Terima kasih Laiku ya. Saya Oke, turunkan Bang. dulu ya. Oke tulang, terima kasih. Oke, Mulai dadah. terima kasih. Ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, tap-tap layar. Ini teman-teman yang tulisannya 1,2K. Teman-teman tap-tap di sini supaya kalian nanti dapat notifikasi kalau saya sedang siaran. Saya berusaha saya untuk siaran malam teman-teman. Saya berharap sekali saya bisa siaran malam, tapi kayaknya kondisi badan saya belum kuat banget teman-teman. Tapi ya mau gimana teman-teman ya. Kita usahakan kita bisa siaran nanti malam. Tapi kalau enggak berarti ya kondisi badan belum fit teman-teman.
Udah istirahat terus, udah tidur terus saya. Bahkan udah hampir 2 hari atau 3 hari saya tidak makan nasi. Rasanya kalau makan nasi pengen muntah. Pohan, oke, kita kasih naik Pohan. Saya kena sihir ya enggak lah. Saya sudah berapa hari sebenarnya, udah kejadiannya udah sebelumnya. Iya Pohan, Muslim Bang? Ya, Islam. Bang Pohan Muslim ya, silakan Bang Pohan nyalakan kamera Bang Pohan. Aku cuma nggak pakai baju saya. Sorry Kak. Kenapa tidak pakai baju? Aja. Ya pakai baju dulu lah. Baru ambil bangun dulu tidur. bajunya. Aku cuma nanya aja satu aja Bang. Di sini wajib nyalakan kamera Bang Pohan. Kalau nggak nyalakan kamera kita nggak bisa diskusi. Aku bukan diskusi, nanya aja. Biar Boleh lebih nanya paham pun juga gitu. boleh, bertanya boleh, tapi harus nyala kamera. Silakan nyalakan kamera, silakan Anda bertanya. Tapi Kita nggak beri pakai baju. kesempatan. Gimana? Sebentar aja ya. Boleh, silakan nyalakan kamera, silakan bertanya, silakan. Muslim kita beri karpet merah di sini. Nah, ayo. Waduh, nggak pakai baju. Mana silakan, yuk. Nyalakan kamera Bang Pohan. Waduh, sulit ini Bang Pohan ini. Iya teman-teman ya, di tempatnya si Uncup kan juga seperti itu. Kalau masuk harus nyalakan kamera. Jadi di tempat kita juga sama. Nyalakan kamera gitu. Ya. Ya teman-teman sekalian ya, ini sudah berapa jam kita siaran teman-teman? Sudah hampir 2 jam kita siaran. Teman-teman terima kasih yang support melalui Gift, teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman juga yang support langsung TF atau transfer, saya ucapkan terima kasih. Ya. Teman-teman seperti yang saya katakan teman-teman, jikalau 10% saja dari followers ya, follower saya mensupport saya 100.000 per orang, rumah apologet itu sudah bisa kita adakan. Ya. Dan mungkin yang nonton belum semua ya teman-teman. Jadi kita harus berulang-ulang mengatakannya berulang-ulang karena kan yang menonton juga kan ganti-ganti. Seperti ini kan 2000 berarti ada berapa banyak yang nggak nonton siaran saya seperti itu. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya 100.000 saya rasa tidak memberatkan ya teman-teman ya. 100.000 tidak memberatkan dan hanya sekali saja seumur hidup seperti itu. Dan teman-teman ketahuilah bahwa yang mensupport selama ini itu adalah orang-orang yang sama, yang udah berkali-kali. Nah ini sebenarnya aduh gimana ya kok orangnya sama-sama terus dan berkali-kali. Mana nih yang lain nih yang sekali saja belum pernah ini. Ya sudah, karena debat saya ini udah agak kurang-kurang banyak lagi teman-teman. Udah banyak sekali debat-debat saya. Lawan diskusi saya juga udah banyak. Ya kan, temanya juga sudah banyak. Ya, sekarang tinggal pengadaan rumah apologetnya. Ya teman-teman ya, saya rasa tidak salah lah ya. Kecuali kalau satu orang 1 juta, nah seperti itu baru. Namanya 100.000 kan nggak ini teman-teman ya. Silakan teman-teman support. Kalau mau transfer bulang ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman di tahun 2025 mudah-mudahan siapa tahu akhir tahun 2025 sudah bisa terkumpul. Ya, bukan mustahil lah teman-teman ya. 1 tahun kita menggalang dana ya terkumpul selama 1 tahun itu. Karena kan kita nggak bisa langsung menghadirkan semua penonton di sini. Ya, seperti itu. Terima kasih yang sudah transfer. Terima kasih. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman ya. Saya istirahat. Mudah-mudahan kalau istirahat lebih awal nanti malam kita bisa langsung siaran lagi. Mudah-mudahan, tapi saya nggak janji teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang support. Saya ucapkan terima kasih. Tangan Tuhan lah kiranya yang memberkati tangan-tangan orang yang telah rela mensupport saya, yang hatinya terketuk untuk mensupport saya. Tangan Tuhan lah kiranya yang membalas budi baik kalian itu. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat. Ya, dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.